Karena katanya kalau pacaran tuh bisa mengganggu kinerja atau mengganggu etos kerja. Menurut Rafael sendiri gimana itu? Kalau menurut aku sih, ya. Waktu anak muda dimulai sekarang. Oke, hari ini sama Rafael nih ya. Rafael nih juga apa namanya berpartner sama aku juga di Dealkan Property Betul, ya. Nah, ini kita Dealkan Property ini kan banyak gensi-gensi ya, Rap ya. betul. Mostly 90% gensi gitu ya. Ini yang aku pengen tahu sih, pola pikir gensi dalam bekerja. Nah, ini agak unik ya, karena gensi ini kalau nggak salah ya, Raf ya, itu mereka itu suka pindah-pindah kerjaan. Jadi kayak setahun kerja, terus pindah-pindah. Nah, Betul. menurut Rafael tuh kenapa kok bisa kayak gitu, teman-teman? Mungkin menurut kayak mungkin beberapa itu gak mungkin bisa jadi kayak ada faktor gak cocoknya sama tempatnya mungkin. Oke, Mungkin tempatnya yang kurang mensupport dia buat berkembang di situ atau bisa juga dari penghasilan apa ya, semua salary. salary-nya Salary kan ya, kurang. salary kurang bisa kayak gitu-gitu. Ya kalau menurutku sih ya, kalau dari aku sih mending stay di satu tempat aja. Kenapa? Kenapa? Why? Karena kok menurutku kok kayak aku ya, bahwa menurutku kalau misalnya aku ke stay di satu tempat, terus mengembangkan tempat itu sampai sukses dari nol sampai sukses itu kerasa banget perjuangannya. Oke, berarti ada rasa proud atau kayak kebanggaan tersendiri ya. Betul, Betul ya. betul, Tapi betul. kenapa kok teman-teman mungkin banyak kayak tadi ya kamu bilang ya, lingkungannya mungkin toksik atau mungkin salary yang diharapkan tidak sesuai gitu ya. Makanya mereka akhirnya keluar ya. Keluar betul. Nah, tapi bener nggak sih kata orang-orang kalau Gen Z itu generasi strawberry menurutmu gimana? Atau jeruk mungkin? Enggak, Enggak ya? enggak. Aku tahu sendiri sih kalau Gen Z itu nggak semuanya tuh kayak nggak mau apa ya kayak gampang digeprek kan kayak strawberry bus gampang digeprek gitu. Geprek, oke. Nggak Makanya semua. ada ini ayam geprek tutup ya. Geprek wah Ada, iya ada. Gimana? Itu nggak gampang, maksudnya nggak semua Gen Z itu gampang digeprek atau nggak semua Gen Z itu digeprek langsung loyo. ya memang nggak semua sih tapi memang ada yang brave gitu dia Oke. benar-benar mau berjuang mau kayak mikir gitu meskipun ada yang mungkin lahir di keluarga yang udah let's say udah oke lah ya secara ekonomi dan lain-lain tapi ada juga yang apa maksudnya dia itu kayak mau gitu kayak berjuang mau mikirin oh kok aku nggak selamanya sama keluarga aku ini nggak selamanya di sini jadi ya aku harus eh, belajar nih gimana caranya survive di Oke. kehidupan tanpa bergantung pada orang tua. Jadi intinya kita mau menjadi better person daripada orang tua kita lah ya. Atau Betul, kalau bisa malah kita itu yang membantu orang tua kita. betul. Ya memang Gen Z ini banyak juga sih di tempat kita kan Hmm, jadinya kita itu agak mulai mengerti. Saya agak mulai hmm, mengerti tentang Gen Z bahwa Gen Z itu sebenarnya bukan generasi yang loyo atau strawberry, tapi betul. sebenarnya generasi yang butuh arahan Arahan, atau butuh betul, bimbingan gitu ya, dan betul, butuh tujuan ya. betul. Betul ya, bener nggak sih kalau Gen Z itu kalau melakukan sesuatu itu harus punya purpose, tujuan, bener nggak? Benar, benar, benar. Bener. Dan di balik purpose harus ada kayak bimbingan sih sebenarnya. Bimbingan itu Oke. paling pertama. Karena kayak kalau misalnya Gen Z gak ada bimbingan, dia nggak tahu tujuan dia itu kayak menurutku banyak Gen Z juga itu kayak takut ngambil keputusan. Jadi kayak dia tuh tahu apa ya ngomongnya kayak tahu apa yang mau dia lakukan tapi kayak takut akhirnya gitu Oke. akhirnya nggak tersampaikan sampai ke situ Akhirnya kayak takut mengambil sebuah keputusan yang kamu bilang ya. Itu tuh betul menurutmu didasari dengan apa? Dengan orang karena mungkin lingkungan hidup atau mungkin keluarga atau mungkin era sekarang seperti ini. Menurutmu kenapa kok Gen Z ini kayak takut mengambil sebuah pilihan kayak mereka itu kayak yang mana yang aku harus pilih? Akhirnya mending nggak jalan. Ya kan itu pikiran mereka kan. iya betul Kenapa? betul Kenapa? mungkin dari pengaruh lingkungan sama pengaruh dunia mungkin sekarang lagi kayak banyak-banyak kayak di sosial media dan lain-lain kayak bilang kayak kata-katanya kayak kita nggak bisa kayak gini takut salah terus ada lagi yang lagu takut tambah dewasa takut itu kan jadi bikin Gen Z tambah takut kan akhirnya Oke. tapi kalau misalnya kita tahu kita punya kayak leader, kita punya kayak orang yang bisa ngasih kita advice kayak gitu buat kedepannya, aku yakin Gen Z itu bisa diajak buat lebih maju lagi. Oke, jadi sebenarnya Gen Z ini bisa diajak bekerja ya. Bisa, bisa Cuma banget. memang butuh namanya tadi mentor, butuh Betul, juga arahan, betul, serta butuh tujuan ya. betul banget. Gitu ya. Nah, menurut Gen Z kalau misal kita urutkan nih ya dari kayak contoh
ada namanya lingkungan pekerjaan, ada juga mungkin salary, ada juga mungkin dengan mungkin jarak kerja, terus lalu setelah itu mungkin lain-lain lah. Nah, menurut Rafael sendiri dari beberapa hal-hal ini, yang menurut Rafael dalam Rafael memilih pekerjaan itu yang penting apanya dulu? Yang penting itu aku gerak dulu. Kamu kena dulu ya, karena Jalan terkenal dulu. mager ya. Iya. Maksudnya bukan Rafael agensi maksudnya, terkenal mager ya. Ya, tapi nggak semua dong. Nggak semua. Nggak semua dong. Ada juga yang Yang nggak mager. nggak mager ada banyak juga. Iya, iya. Gitu. Jadi maksudnya kalau kamu memang gerak dulu, tapi kalau kamu memilih sebuah pekerjaan tuh milihnya apa? Kayak harus pemimpinnya kayak gini, atau mungkin lingkungannya harus seperti ini, atau salary-nya harus kayak gini, dan atau harus sesuai passionku. Nah kan pasti ada toh pilihan-pilihan toh tier yang kita paling pentingkan. Like, menurut Rafael paling penting apa? Lingkungan, Sesuai passion. passion Sesuai penting ya. Paling penting. Oke. Menurutku ya paling penting karena dia di passion terus kita tahu jenjang karirnya gimana di tempat itu, ya oke kita bisa masuk situ. Malah bagiku yang paling bawah adalah salary. Oke, jadi salary masih nanti dulu ya. Masih nanti dulu. Karena kita percaya kalau kita itu berkembang, pasti salary juga akan bertambah. Betul. Betul ya. Betul, Nah, betul. kalau kamu tadi bilang passion, nah sekarang banyak tuh Gen Z ini yang tidak menemukan passionnya. Betul. Nah, menurutmu gimana cara Gen Z ini bisa menemukan oh ini loh passionku, ini tempatku, ini tujuan hidupku itu gimana menurut Rafael? Kalau dari aku, cara aku menemukan passionku itu pertama mungkin dari hobi. Oke. Digali dari hobi dulu. Kita lihat dulu dari diri kita hobi apa sih? Misalnya kita hobi buat kalau dari aku ya desain misalnya awalnya. Oke. Aku hobi nih buat desain. Awal iseng-iseng aja buat desain gitu. Lama-lama dari desain itu bisa jadi bisa menghasilkan gitu. Oke. Dari bisa menghasilkan itu bisa jadi oh iya kepandangannya aku mau sih jadi desainer. Aku mau Oke. jadi buat brand apa kayak agency, kreatif Oke. agency kayak gitu. Oke. Kira kita menemukan passion kita di situ. Nah, passion tuh penting nggak sih dukungan dari keluarga atau dukungan dari pasangan penting nggak menurutmu passion? Kalau dari keluarga penting ya, keluarga dan pasangan pasti penting dong. Dimana kalau apa ya itu sebenarnya jadi kayak nilai tambahan aja sih kayak gitu. Kayak apa Oke. bilangnya kayak support Support system gitu ya. Tapi sebenarnya semua kembali ke diri sendiri ya. Ada juga yang nggak disupport tapi kok dia punya api. Kita punya semangat, jalan terus. Jalan terus. Sukses. Nah ini juga banyak nih Rafael, banyak juga ini teman-teman aku yang punya bisnis itu punya marketing atau punya employee Gen Z, itu mereka itu terganggu kalau Gen Z-nya punya pacar. Karena katanya kalau pacaran tuh bisa mengganggu kinerja atau mengganggu etos kerja. Menurut Rafael sendiri gimana itu? Kalau menurut aku sih ya Tergantung ya. tergantung. Nggak semua seperti itu. Ya kita Tergantung sebagai- pasangannya juga. Tergantung pasangannya juga. Oke. Ya itu sebenarnya kalau kita dalam satu hubungan kita apa ya harus ada komitmen sih. Oke. Kita harus komunikasi pasti harus jalan terus kan, pasti dong. Kalau misalnya banyak yang bilang oh pacarku ganggu ini, ya kita sebagai pasangannya harus ngasih tahu, Oke. harus kasih nasihat. Oh aku kerja itu buat kamu loh. Oke, Gitu. Aku kerja tuh Itu rayuanmu gitu ya. terbongkar. Intinya pokoknya kalau pasangannya itu memang mensupport kita lebih baik itu berarti go for it ya. Iya, betul. Tapi kalau misal pasangannya tidak mendukung kita lebih baik, menurutku mending kalau nggak bisa dibina, Dibinasakan. betul. Ya. Dibinasakan. Jadi buat Gen Z yang merasa pasangannya tidak saat dia pacaran tidak menjadi lebih baik atau tidak menjadi lebih produktif, harusnya dipikirkan kembali lah. Dipikirkan kembali. Tapi kalau itu pasangan kita ini nggak peduli umur ya, umur mau berapapun, asal kalau pasangan itu membuat kita jadi lebih baik, lebih dekat sama Tuhan, kita juga lebih bekerja keras, passion kita didukung, menurutku bagus lah untuk pacaran itu. Bagus banget. Bagus banget ya, Support setuju ya. system dibantu, ditemenin apalagi ya dari 0 sampai nanti sukses bareng gitu. Wah, indah. Betul. Nah, untuk pola pikir Gen Z sendiri ini banyak orang kan bilang Gen Z ini susah diajak kerja, Gen Z ini susah untuk dibilangin. Kalau dimarahin sedikit keluar, mentalnya katanya nggak bisa menahan amuan atau emosi gitu ya. Menurut Rafael sendiri, memang apakah Gen Z itu sangat rapuh di dalam mental? Enggak semua itu rapuh dalam mental. Kalau dia apa ya? Menurutku kalau misalnya ada di balik sebelumnya tuh kayak misalnya apa ya? Dia itu
ada di tempat yang benar gitu ya misalnya. Kayak di tempat-tempat dengan lingkungan yang baik, dia dibina, dia diajarin buat gimana cara bangun mental yang oke itu, ya pasti sampai kedepannya juga mentalnya nggak rapuh kayak yang orang-orang bilang. Tapi mungkin juga ada pengaruh dari sosial media juga ya. Ada. Jadi kayak orang dulu kan kalau orang tuh nggak bisa iri hati karena nggak bisa lihat kehidupan seseorang. Betul. Tapi nek sekarang kan sangat bisa karena dikit-dikit scroll, ketemu Iya, orang itu. kok lebih baik kok babab jalan-jalan aku nggak jalan-jalan. Betul. Scroll ganti mobil baru aku belum punya mobil itu mempengaruhi banget ya untuk mental ya. Benar. Ya. Nah menurut Rafael sendiri cara Rafael mengatasi yang diomong-omongkan banyak orang dengan cara Gensi ini mentalnya lemah, Gensi ini susah diajak kerja, Gensi ini tidak bisa konsisten. Rafael sendiri menanggapinya atau mungkin membuat itu tidak terjadi dan membuat Rafael bisa efektif dan produktif dalam bekerja itu apa tipsnya? Mungkin Gensi-Gensi yang lain yang lagi bekerja juga bisa dengerin. Yang pertama ini kita harus terapkan seni cuek. Oke, seni cuek. Cuek. Ini yang pertama cuek. Terus yang kedua itu daripada kita mikirin hal-hal yang bakal buat kita down, mending kita mikirin gimana ke depannya untuk kita. Kayak apa yang bagus buat kita gitu. Kan itu lebih baik ya daripada kayak kayak misalnya orang bilang kita Gensi itu gampang digeprek, Gensi itu kan nggak bisa beli ini, nggak bisa berkembang gitu. Mending kita pikirin nanti aku bisa ya kerja sini, nanti beli apa, nanti misalnya kalau misalnya pakai jalan ini aku nanti ke depannya dapat apa lagi ya misalnya. Lebih keep positif dan memikirkan masa depan. Iya, lebih memikirkan masa depan. Jadi jangan memikirkan hari ini atau memikirkan apa omongan orang. Yang penting kita punya planning, kita mau kerja keras, kita doanya banyak, itu pasti akan terjadi ya. Betul banget. Karena juga ada gensi-gensi yang sukses juga sih Rap ya. Banyak. Benar ya. Ada juga ya. Memang ada yang nggak sukses juga, tapi sama juga dengan generasi-generasi sebelumnya kan. Ada yang sukses, ada yang enggak. Betul. Jadi sebenarnya hari ini dipatahkan ya sama Rafael bahwa Gensi itu tidak seperti itu sebenarnya. Ini hanya oknum-oknum Gensi. Betul. Ya kan, tapi karena itu marak di sosial media, jadinya seperti itu. Padahal banyak Gensi-Gensi juga nggak seperti itu. Betul ya, Raf ya. Banget. Nah, menurut Rafael nih, terakhir nih, menurut Rafael, apakah Gensi itu kan banyak bilangnya Gensi ini nggak bisa bekerja itu karena lingkungan pekerjaannya mungkin tidak banyak Gensinya. Nah, kalau lingkungan pekerjaannya banyak Gensinya, itu lebih banyak main-main atau malah produktif bagi Gensi? Kalau menurutku sih lebih balance sih. Lebih balance. Jadi kayak misalnya main-mainnya kita seru-serunya ada, tapi ya begitu serius kita tuh bisa serius banget loh. Kayak bener-bener langsung kayak bener-bener langsung on point karena kita punya pemikiran yang sama-sama Gensinya gitu. Oke, sefrekuensi. Jadi ketika kita harus berpikir yang sefrekuensi akhirnya jalan tuh semua. Jalan. Jadi mungkin Gensi-Gensi ini tidak cocok di satu pekerjaan karena waktu mereka masuk itu lebih banyak orang yang nggak Gensi. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena waktu orang kalau masuk kayak contoh di kampus. Di kampus ada sebuah kayak OSIS atau mungkin kayak apa kepanitiaan. BEM Iya, kayak gitu-gitu. Nah, itu mereka kok bisa kerjanya luar biasa mungkin karena lingkungannya sama-sama Gensi ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, mungkin bagi anak-anak Gensi yang mungkin bingung cari tempat pekerjaan, Dilkan Property bisa satunya ya. Betul. Cocok banget. Karena 90% kita Gensi. Anak ya. muda semua Gensi Anak muda semua. Iya. Jadi kita semua Gensi itu kalau main-main kita main-main, tapi kalau kita serius dan kita fokus kita juga bisa ya. Bisa ya. Jadi intinya Gensi itu bisa diajak kerja, Gensi itu bisa fokus, Gensi itu bisa meraih mimpi dan Gensi itu cuma butuh bimbingan ya, saudara-saudara, bimbingan, tujuan dan juga mentor yang tepat. Gitu ya. Kalau itu bisa dan itu kita memenuhi, aku rasa Gensi yang katanya generasi strawberry bisa menjadi generasi jawaban. Betul. Gitu ya Rafael ya. Betul. Oke, kalau gitu thank you Rafael untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa dapat insight juga Gensi-Gensi yang lain. Amin. Dan aku berdoa juga Rafael bisa semakin produktif dan efektif di dalam bekerja dan bisa meraih mimpi bersama keluarga dan juga pacar. Oke Rafael. Oke. Oke, thank you.